Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, sebelum dimulai saya ingin menyampaikan salah satu ayat. Mudah-mudahan sebelum Ustadz Dedi menyampaikan kajian subuh, materinya yang subhanallah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, dan salawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan syafaat itu sampai juga kepada kita dan kita diakui sebagai umat beliau Rasulullah SAW. Amin. Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustadz ini menyampaikan kajian, saya ingin menyampaikan dulu perihal donasi untuk bantuan kemanusiaan di Gunung Semeru. Karena Halipah mempunyai program dengan Halipah Berbagi. Alhamdulillah dana donasi terkumpul sampai dengan pagi ini kurang lebih 9.475.000 rupiah. Jazakallah khairan katsira, jazakumullah khairan katsira. Semoga dana donasi sedekah dari Ibu dan Bapak menjadi wasilah pembuka pintu rahmat serta keberkahan, dan insya Allah menjadi naungan kelak di akhirat yaumul akhir. Bagi yang akan berdonasi kami persilakan, nomor rekening yang digunakan itu sama dengan nomor rekening yang digunakan saat kajian subuh pagi. Ada rekening Mandiri dan juga rekening BSI. Bagi ibu bapak yang akan berdonasi untuk bantuan sosial untuk korban bencana di Kabupaten Lumajang dengan erupsinya Gunung Semeru, angka belakangnya dikasih kode nomor 4 ya. Jadi misalkan 1 juta, belakangnya kodenya 4. Untuk bantuan bencana pasca banjir bandang di Garut, Ibu Bapak nanti memberikan kodenya di belakangnya angka 7 ya. Kenapa dipisahkan? Supaya kami bisa nge-tracking ini dana bantuan untuk kemana saja. Insya Allah nanti akan ada di kolom chat perihal program bantuan sosial melalui Halipah Berbagi. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan satu ayat Mujadalah, Quran surat Mujadalah ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di surat Al-Mujadalah ayat ke-13, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan ilmunya mendapat berkah, dan kita akan dengarkan kajian dari Ustadz Dedi akan membahas tentang tafsir Al-Fatihah di bagian kedua. Ustadz, tafadhol, mangga. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Mo. Ya, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang teramat saya takdimi sepenuh hati Ustadz Muh yang memandu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat, baik, berkah. Amin, Ustaz. Juga tadi ada Cempet, Budampet. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi, Allah berikan Amin. kesehatan, keberkahan. Bunda, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga tadi ada Kang Dea. Mudah-mudahan sehat, Ustadz. Amin, insya Allah Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah di rumah atau di masjid masing-masing untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman, bertelabur ilmi bersama Khalifah. Mudah-mudahan Allah catat amal soleh kita pagi hari ini menjadi bagian terbaik dari pahala di hari Jumat penuh berkah ini, menjadi bagian terindah dari ampunan dosa-dosa kita semua, dan mudah-mudahan lingkaran iman kita pagi hari ini menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk memantaskan kita semua menjadi orang-orang yang paling bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Bapak Ibu ya Allah rahmati dan Allah berkahi, pagi hari ini adalah pertemuan kedua untuk mengungkap banyak rahasia di surah Al-Fatihah. Dan kemarin kita sudah membedah, sudah membahas tentang 5 rahasia di surah Al-Fatihah. Dan hari ini kita akan fokus untuk mengungkap banyak rahasia yang disampaikan oleh para ulama tentang satu ayat di surah Al-Fatihah. Kita runut nanti Ustadz Muh ya. Dan hari ini kita masuk ke ayat pertama, yaitu basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hal yang akan kita ungkap pagi hari ini tentang keindahan, tentang keajaiban ya tanda kutip kalimat basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kenapa bismillah atau basmalah ini menjadi pembuka di setiap aktivitas kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kalimat bismillahirrahmanirrahim ini menjadi pembuka di seluruh surat di dalam Al-Quran, kecuali surah Al-Baro'ah ya, itu surat At-Taubah. Dan yang ketiga, kita akan membedah, Ustadz Mu, Bapak Ibu ya Allah rahmati, kenapa setiap kita melakukan sholat dan tidak membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kebanyakan ulama menghukumi sholat kita tidak sah. Inilah 3 rahasia yang akan kita sampaikan di pagi hari ini tentang keindahan, tentang keajaiban ya, dan tentang keutamaan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah pembuka di setiap surat di dalam Al-Quran. Dia adalah pembuka di setiap kita beraktivitas, dan dia adalah yang menentukan salah satunya sah dan tidaknya sholat kita ya, ketika kita melaksanakan sholat. Baik, Bapak Ibu ya Allah rahmati dan Allah berkahi. Pertama, Ibu dan Bapak sekalian, kan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu kita temukan di dalam Al-Quran hanya di 2 surat saja. Yang pertama di surat Al-Fatihah ayat pertama, dan yang kedua adalah di surat An-Naml ayat 30 ya. Ketika Allah mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuma 2 ayat saja yang kita temukan di surah di Al-Quran terkait dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di surah Al-Fatihah ayat pertama, yang kedua di surah An-Naml ayat 30. Dan tetapi yang menarik adalah Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi pembuka di seluruh surat di dalam Al-Quran, kecuali surat Al-Baro'ah
ya, walaupun bukan bagian dari surat-surat tersebut, hanya pembuka saja. Baik, Bapak Ibu pun akan menemukan kalimat ini tetapi dengan redaksi yang lain ya di surah Toha di surat Hud ayat 41 ya, ketika Allah mengatakan Bismillahi majroha wa mursaha. Ini sudah dibahas kemarin oleh Ustadz Agus ya. Baik Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim diulang di dalam Al-Quran 2 kali ya, di Al-Fatihah dan An-Naml. Sedangkan lafaz Allah diulang di dalam Al-Quran 2698 kali. Ini banyak Ustadzmu. Kata Ar-Rahman terulang sampai 47 ya kali dan Ar-Rahim 114 kali dalam Al-Quran. Mari kita ungkap banyak rahasianya. Pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita lihat Rasulullah SAW. Ustadz, suaranya kemut Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemut lagi Ustadz. Oh iya. Ya. Baik, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Setiap perkara, di setiap aktivitas yang urgen, yang penting, yang tidak dimulai dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Maka aktivitas itu akan terputus. Para ulama menyebutnya 3, terputus dari keberkahan, terputus dari rahmat, dan terputus dari amal soleh. Mari Bapak Ibu kita ungkap rahasianya. Kenapa di setiap aktivitas kita yang tidak dimulai dengan kalimat basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas kita akan abtar, ya, terputus dari keberkahan, dari rahmat Allah, dan terputus dari pahala. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat kata basmalah itu diawali dengan kalimat bi ya di depannya. Bismillah. Bi ini sering kita terjemahkan dengan nama Allah. Bi itu dengan nama ya. Namun kalau kita lihat setidaknya makna bi di kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai 4 makna. Ya. Secara arti adalah dengan, tetapi dengan ini mempunyai setidaknya 4 makna ya. Yang pertama adalah al-bidah. Maaf Ustadz, suaranya kemute. Kemute lagi. Kenapa kemute dia Kayaknya ya? audio device di Ustadznya kayaknya. Oh mungkin ya. Ya. Baik. Nanti dikasih kabar aja kalau kemute ya. Siap Ustadz. Baik, khawatirnya ke-mute dan ke-off nanti. Iya Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, makna bi secara bahasa dengan itu di dalam kalimat bismillah mempunyai 4 makna. Ini nanti akan menjawab kenapa kalau aktivitas kita tidak menggunakan kalimat basmalah itu abtar, terputus dari keberkahan dan pahala. Makna bi pertama adalah al-bidayah. Apa arti al-bidayah? Itu permulaan. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sedang mengatakan, aku memulai aktivitas ini dengan nama Allah. Aku memulai al-bidayah, aktivitas ini dengan nama Allah. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, ketika kita beraktivitas, kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai pekerjaan ini atas nama Allah. Kira-kira apa yang akan terjaga? Yang akan terjaga adalah hati Bapak Ibu sekalian. Yang akan terjaga adalah niat, ya. Kalimat bismillah itu menguatkan tautan hati kita dengan Allah ketika kita beraktivitas. Ya. Kan kita sudah sangat paham Bapak Ibu sekalian, hati itu karakternya Ustadzmu itu butuh menaut, butuh mengait. Kalau hati kita tidak kuat mengait kepada Allah, akan mudah mengait ke selain Allah. Kenapa banyak orang yang ketika beraktivitas ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung? Kenapa? Karena hatinya tidak kuat menaut kepada Allah.
Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Contoh kasus biasanya Ustadzmu, Bapak Ibu yang Allah rahmati, kalau hati kita tidak kuat menaut ke akhirat, akan mudah menaut ke dunia. Makanya kenapa kegelisahan banyak orang hatinya itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Betul Bapak Ibu? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, satu hari dalam 24 jam dalam satu hari, hati Bapak Ibu banyak gelisah urusan dunia, urusan akhirat. Dunia, Ustaz. Nah, kebanyakan urusan akhirat ya. Bahkan sedih dan bahagianya hati kita kebanyakan urusan dunia, urusan akhirat. Kebanyakan mengatakan urusan dunia. Kenapa? Karena selama hati tidak kuat menaut ke akhirat, akan mudah menaut ke dunia. Gitu ya Bapak Ibu. Karena hati itu butuh tautan Ustadzmu. Ya. Kalau hati Ustadzmu tidak kuat menaut ke istri, Ustadz akan mudah menaut ke wallahu alam bisawab. Nah itu ya. Itu contoh. Nah, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Bismillah ini adalah cara Rasulullah menguatkan hati kita untuk menaut kepada Allah. Sehingga kita tidak mudah hati kita untuk menaut ke selain Allah, Bapak Ibu. Aku memulai aktivitas ini atas nama Allah. Kira-kira niat kita terjaga nggak, Kang Dea? Wah, terjaga, Ustaz. Terjaga. Terjaga. Ustaz. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wa innama likulli amrin manawa. Orang itu hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Betul Bapak Ibu ya? Jangan berharap kita mendapatkan pahala dari Allah kalau aktivitas kita, Bapak Ibu, ketika memulai tidak menyebutkan Allah di dalamnya atau tidak atas nama Allah. Makanya pertanyaannya, ada nggak aktivitas kita, ketaatan kita, kebaikan kita, ibadah kita tidak jadi pahala? Ada. Gara-gara apa? Gara-gara kita beribadah kepada Allah, tetapi hatinya tidak menaut kepada Allah. Tidak karena Allah. Maka ini Bapak Ibu sekalian, rahasia besar dari basmalah, menguatkan tautan hati kita kepada Allah, sehingga seluruh aktivitas kita akan menjadi pahala. Kenapa? Karena Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang ketika beraktivitas diniatkan karenanya. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. Setuju. Makanya di kajian kemarin kita bahas misalnya, setan itu pencuri ulung Bapak Ibu. Setan itu pencuri ulung. Ya. Jadi siapa pencuri ulung itu? Syaitan. Makanya ibu-ibu di sini Bu, kalau dibilang say sama suami, jangan dulu bahagia ya, lihat ujung bibirnya. Ya. Say, oh nah begitu ya, ada pelan. Say, nah baik. Bapak Ibu sekalian, tetapi setan tidak mencuri HP kita, tidak mencuri tidak mencuri mobil kita, motor kita, enggak. Setan enggak butuh itu semua. Setan tidak mencuri apa yang enggak penting di hidup kita. Syaitan itu hanya mencuri apa yang terpenting di hidup kita, Ustaz Dea. Apa itu? Pahala yang akan mengantarkan kita bahagia di surga. Dan salah satu yang dicuri oleh syaitan itu, Bapak Ibu, adalah sholat kita. Rasul menyebutnya adalah ikhtilas yahtalihu syaitan. Ternyata banyak juga sholat kita yang dicuri oleh syaitan. Ya. Syaitan itu tidak mencuri HP, Ustadzmu, tidak mencuri mobil, tidak mencuri pasangan hidup. Kalau yang mencuri pasangan hidup bukan setan ya, Bu. Ya, apa namanya? Sedia pelakor. Nah, jadi kesana nggak bahasnya ya, Masya Allah. Baik. Yang pertama ternyata Bapak Ibu, apa yang dicuri oleh syaitan? Yang pertama adalah iltifat. Iltifat itu Bapak Ibu, kita sholat, tapi hati kita ingat ke masalah-masalah hidup kita. Ya, ibu lagi sholat Bu, ingat token belum dibayar tuh ya, ingat suami sudah 3 bulan belum pulang ke rumah, ingat tabung gas sudah habis tuh ya, anak-anak belum bayar kuliah. Itu namanya Bapak Ibu iltifatul qalb. Sholat kita sudah dicuri oleh syaitan. Kita menghadap kepada Allah, tapi hati kita kemana-mana jarambah itu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, ketika kita sholat terus meneteskan air mata, boleh atau tidak? Boleh. Belum tentu, Bunda. Belum tentu boleh. Pertama, kata ulama, yang boleh itu adalah ketika kita sholat,
kemudian meneteskan air mata. Air mata itu jatuh karena kehusyuan sholat kita. Ya, ingat kepada Allah, Bu, ingat kepada dosa, ingat kepada kematian. Itu namanya adalah al-buka minal khusyuk. Air mata yang menetes gara-gara kehusyuan itu dibolehkan. Masyru'iyah kata mazhab Imam Syafi'i. Tapi ketika kita sholat, Ustadz Mu, ya, ingat di tabungan uang sudah menipis, sendal hilang, Bu, kemudian juga belum bayar ini, belum bayar itu, nangis aja itu. Itu boleh nggak Bapak Ibu tangisan begitu? Kayaknya enggak ya, Ustaz. Nah, tangisan itu disebut dengan iltifatul qalb. Salat kita sudah dicuri oleh Setan. Nah, hati-hati. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ketika kita menangis dalam salat karena khusyuk, karena ingat banyak masalah. Ini masalah kayaknya. Banyak masalah ya, Pak Ustaz. Ingat dokter. Nah, itu ya. Ustadz Abimah tadi ketika subuh teh salatnya meni asa raos pisan. Kenapa gitu, Bu? Abimah terus nangis gitu. Nah, nangis, Bu. Ya, Abi kan emot seueur masalah. Nah, itu salah, Bu ya. Baik. Itu yang pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, seorang hamba sudah dicuri sholatnya oleh setan ketika dia menghadap kepada Allah, tetapi hatinya kemana-mana, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, bagaimana cara setan itu mencuri sholat kita? Yang kedua adalah kita sholat, tetapi hati kita bukan untuk mengharapkan ridho Allah, tetapi ingin mendapatkan sanjungan, pujian, dan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tadi sholat subuh ya, sholat tahajud jam 3 sebelum subuh. Nah, nikmat, Bu. Nanti jam 7 pagi itu kan digoda sama setan, Ustaz Muhya, untuk nulis di Facebook. Terima kasih ya Allah, tadi subuh jam 3 saya tahajud, nikmat sekali. Dan tidak ada tahajud yang paling nikmat saya lakukan kecuali tadi ya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh. Nah, itu artinya hati-hati. Setan mencuri niat kita. Dan Bapak Ibu yang Allah rahmati, setan itu sangat mudah memplesetkan, menggelincirkan hati kita untuk ibadah kepada Allah, tetapi niatnya bukan untuk Allah. Ya. Ini makanya bismillah itu cara indah kita untuk menguatkan tautan hati kita dengan Allah. Karena seorang hamba ketika hatinya kuat menaut kepada Allah, tidak mudah menaut ke selain Allah. Tetapi ketika Bapak Ibu jarang mengatakan bismillah, kita sedang tidak menguatkan hati kita dengan Allah, dan siapapun yang hati tidak kuat tautannya dengan Allah akan mudah menaut ke selain Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, Ibu kenapa tadi tahajud Ustaz supaya glowing apa itu glowing gitu. Supaya bercahaya gitu ya. Ibu kenapa saum Senin saum Kamis saum Senin Kamis terus Ustaz supaya kolesterol turun. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Terkait dengan makna bismillah yang pertama, yaitu aku memulai aktivitas ini dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah untuk menguatkan tautan hati kita dengan Allah. Inilah sumber pahala itu. Karena selelah-lelah apapun kita dalam ketaatan, secapek apapun kita dalam ibadah, Bapak Ibu, ya, semuanya tidak akan berpahala di mata Allah ketika niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Nabi yang pertama. Makna Nabi yang pertama adalah cara Rasulullah menautkan hati kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, makna bismillah, di bismillah yang kedua itu artinya adalah Ustaz Muh as-sultah. Apa arti as-sultah itu? Kekuasaan dan kekuatan. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, aku beraktivitas ini adalah berkat as-sultah, kekuatan dari Allah. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ketika kita minum, Ibu dan Bapak sekalian, ya, siapa yang menggerakkan tangan kita untuk memegang gelas, Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Betul ya?
Jadi aku memulai aktivitas ini betul-betul semuanya adalah kekuatan bantuan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya adalah bantuan dari Allah. Yang menggerakkan tangan kita untuk memegang gelas dari siapa, Bapak Ibu? Allah. Yang mengangkat gelas itu untuk sampai ke mulut kita, kekuatan dari siapa, Bapak Ibu? Allah. Maka orang yang menyebut bismillah, Bu, akan semakin kuat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya bantuan dari kekuatan dari Allah. Kira-kira untuk menjaga apa tadi? Iya. Kalau yang bidayah menjaga niat, kalau al-sultah menjaga apa kira-kira? Menjaga ria ya, jangan sampai ria. Bukan, Bu, tetapi menjaga agar kita tidak sombong. Ya kan? Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa dan bukan apa. Yang menggerakkan kita, Bapak Ibu, untuk melakukan aktivitas siapa? Allah. Tanpa Allah kita bisa tidak, Bapak Ibu sekalian? Nggak bisa. Tidak bisa. Makanya Ibu dan Bapak, kenapa bismillah itu menjadi pemberkah? Salah satunya untuk menjaga niat kita, yang kedua untuk menjaga hati kita dari kesombongan. Kenapa? Karena ternyata segalanya itu adalah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah ya. Makanya Ibu dan Bapak, orang yang jarang baca basmalah cenderung itu sombong. Apa bentuk kesombongannya? Apapun yang dia lakukan, yang dia dapatkan, dia kembalikan ke dirinya, bukan kepada Allah. Ibu kenapa? Ibu seperti solehah pisan, atau Ustaz, saya mah tahajud siang malam, gitu. Yang sombong, yang bohong, tahajud siang malam. Ibu kenapa suami teh sukses? Atau suami saya mah pertama memang lulusan S2, kedua ketika bekerja itu teliti, Bu, cerdas, cermat. Orang itu biasanya begitu, Bapak Ibu. Kembali ke diri bukan kepada Allah. Ya enggak? Iya. Masya Allah. Ini bentuk kesombongan bukan? Iya. Bentuk kesombongan. Kenapa? Jangan-jangan memang dia belum memahami kalimat basmalah. Bahwa tanpa Allah dia nggak bisa apa-apa. Siapa yang menggerakkan kita untuk bisa kumpul pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, bersilaturahmi dengan Khalifatur? Allah, Bapak Ibu. Makanya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Nanti kita bahas kalimat dahsyat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nanti dahsyat karena inti dari Al-Fatihah itu nanti di kalimat Ibnu Qayyim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya orang yang basmalahnya bagus, Bapak Ibu sekalian, senantiasa ketika dipuji dia mengatakan alhamdulillah. Kembalikan semuanya kepada Allah, ya. Ibu kenapa meni solehah? Alhamdulillah. Ibu kenapa meni sukses? Alhamdulillah. Semua dikembalikan kepada Allah. Tetapi orang yang nggak bagus basmalahnya, ketika dipuji bukan dikembalikan kepada Allah, tapi kembali kepada diri sendiri. Ya, gitu. Ibu kenapa sehat? Saya mah udah dokter lagi lulusan Belanda. Itu nyambungnya semua. Begitu ya. Makanya satu, Bapak Ibu sekalian, untuk pujian yang dari anugerah yang sudah kita dapatkan, kembalikan kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Yang kedua, untuk pujian dari anugerah yang belum kita dapatkan, kita pintakan kepada Allah untuk mendapatkannya dengan mengatakan kalimat amin. Contoh, Bapak Ibu sudah hafal 30 juz. Ibu sudah hafidhoh ya? Bilang apa, Bu? Alhamdulillah. Karena kita sudah mendapatkan anugerah itu. Tetapi ketika Bapak Ibu dipuji dengan anugerah yang belum kita dapatkan, kita pintakan kepada Allah untuk mendapatkannya dengan mengatakan kalimat apa tadi? Amin. Amin. Bu Hajah. Padahal Ibu belum haji. Amin. Bukan fitnah, awas, Bu. Bu Hajah, fitnah. Jangan fitnah, amin. Misalnya saya bilang ke Ustaz Mo meni soleh pisan, Ustaz Mo bilang apa sama saya? Amin, jangan fitnah. Kata Ustaz Dedi fitnah. Jangan. Ya. Pujian untuk anugerah yang sudah kita dapatkan bilang apa? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, pujian dari orang untuk anugerah yang belum kita dapatkan bilang apa?
Amin. Amin. Gitu ya. Bu Hajah tuh kalau telepat mah ianya sudah hafal 30 juz, amin gitu. Jangan fitnah saya Ustadz, jangan. Kenapa? Pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan apa yang dipujikan orang lain kepada kita itu ya. Ibu meni solehah, amin. Ya. Ibu teh meni bager, amin. Jangan bilang fitnah awas. Suami ibu teh meni kasep, fitnah. Nah itu mungkin benar ya. Amin. Amin. Ya begitu. Amin, Pak. Ini gitu. Amin. Ibu teh bapak teh menisikan nih orang bapak terus kaya pisannya. Amin gitu ya. Sesuatu untuk belum kita dapatkan. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam Al-Qur'an orang yang ketika dipuji dikembalikan ke diri sendiri, ternyata semuanya bukan orang-orang baik. Firaun, Qarun, terus syaitan, Bapak Ibu. Itu semuanya kan Firaun mengatakan aku Tuhan paling tinggi. Kembali ke diri sendiri kan? Iya. Qarun bilang apa? Semua kekuasaan ini berkat kecerdasan aku. Setan bilang apa? Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Semua Bapak Ibu, orang yang mengembalikan segala karunia Allah kepada diri sendiri dalam Al-Quran bukan orang-orang baik. Makanya kalau Ibu dan Bapak bilang begini, ini kan gara-gara saya mah tahajudnya siang malam, itu bukan orang baik. Suami Ibu sukses, dan suami saya mah tuh pokoknya mah sangat expert, semua expert. Itu bukan orang baik. Ya, siapapun yang mengembalikan karunia Allah kepada diri sendiri bukan orang Baik. Ini Bapak Ibu untuk menjaga hati agar kita tidak sombong. Kenapa? Rasul mengatakan dalam hadis, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi dzarrah minal kibr. Orang Bapak Ibu sehebat apapun amal solehnya tidak akan memantarkan dia ke surga. Kenapa? Tidak akan mengantarkan dia ke surga kalau dalam hatinya ada setitik kesombongan. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Orang tidak akan ke surga kalau dalam hatinya ada setitik kesombongan. Contoh, Ustadz, banyak sih setitik kesombongan tidak mengantarkan kita ke surga. Saya akan buktikan Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu punya gelas 500 ml ya. Menampung air berapa? 500 ml. Ibu kasih susu 300 ml dan dikasih air 100 ml. Berarti 400 ml kan? Mau minum nggak? Minum Kita kasih susu 200 ml, dikasih air lah Ustaz, mau 100 gitu. Tetap mau minum nggak Bapak Ibu? Tetap mau. Nggak banyak Bapak Ibu, justru dapat cairan dapat campuran air kan? Iya. Sekarang gelas yang 500 ml itu Bapak Ibu kasih air 300 ml, kemudian cak-celakin. Cak-celakin itu apa? Teteskan. Tetesan Bu, 2 tetes bensin. Mau minum nggak? Enggak. Bapak Ibu. Padahal 2 tetes sama bensin ya. Kenapa nggak mau minum? Kan ada bensin. Karena 2 tetes bensin itu akan merusak susu. Akan merusak susu Bapak Ibu. Air tadi 100 ml tidak merusak. Ya kan Ustaz Muh ya? Tetapi kalau bensin itu merusak walaupun 2 tetes. Seperti itulah kesombongan Bapak Ibu. Walaupun setitik 2 titik merusak semua kebaikan kita. Ya. Hati-hati. Allah bilang begini dalam Al-Quran. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah akan membawa kita ke surga. Pertanyaannya, kenapa Allah dalam surat Yunus ini menyebut surga dengan Darussalam? Apa arti Darussalam? Rumah salam, rumah keselamatan, rumah kedamaian, rumah kebahagiaan. Kenapa surga disebut dengan rumah kebahagiaan, kedamaian? 1, siapapun yang akan ke surga tidak akan pernah merasakan kecuali 1 saja. Assalam, damai, tenang, bahagia. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu adalah orang-orang yang nanti ketika di akhirat kita hanya mendapatkan 1 perasaan saja, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Amin. Ini yang pertama.
Tetapi yang kedua, kenapa surga disebut dengan Darussalam, rumah kedamaian, rumah kebahagiaan? Karena siapapun yang masuk ke dalamnya tidak layak kecuali punya hati yang salam, yang damai, yang bersih, yang bahagia itu. Jadi kalau orang buruk sangka, mungkin nggak ke surga? Bapak Ibu, akan ke surga tidak? Mau. Tidak. Saya ulang, ke surga itu hanya pantas bagi orang-orang yang hatinya salam, bersih, damai, bahagia, tidak ada penyakit-penyakit hati. Jadi kalau ada orang yang sombong, mungkin nggak ke surga? Tidak. Ya, Bapak Tidak. Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita semua memiliki hati-hati yang salam agar kita pantas mendapatkan Darussalam. Ini yang kedua. Saya percepat Bapak Ibu ya, karena makna basmalah ini banyak. Yang ketiga, makna bismillah itu yang ketiga itu namanya Bapak Ibu an-ni'mah, yaitu nikmat atau karunia. Aku memulai aktivitas ini semuanya karunia dari Allah. Contoh, Bapak Ibu. Ya, contoh Bapak Ibu. Kita makan. Kita akan makan. Mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kita makin ingat semuanya karunia dari siapa? Dari Allah. Piring yang kita lihat di tempat makan itu adalah karunia dari Allah. Nasinya karunia dari Allah. Lauknya karunia dari Allah. Gepuknya Bu, karunia dari Allah. Kerupuknya karunia dari Allah. Terus makan apa lagi biasanya orang Bandung itu? Seblaknya semua karunia dari Allah. Kira-kira akan membuat kita makin apa? Makin bersyukur. Makin menjadi orang yang penuh dengan syukur kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Aku memulai aktivitas makan ini semuanya adalah berkat karunia Allah. Tangan kita ini karunia dari Allah. Mulut kita karunia dari Allah. Piring kita karunia dari Allah. Nasinya itu dari Allah. Lauknya dari Allah. Ininya dari Allah. Itu sambalnya dari Allah Bu ya. Sambal berudinya, ingat berudi ya, sambal kesukaan Ustaz Wijayanto di Mekah. Sambal dari Jawa Timur. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Bapak Ibu semakin banyak mengatakan bismillah akan semakin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bersyukur, Bapak Ibu, tidak akan banyak sedih. Kenapa? Coba. Kenapa orang yang banyak syukur tidak akan banyak sedih? Karena dia yakin sama Allah. Saya ulang kembali Bapak Ibu, kenapa orang yang banyak bersyukur tidak akan banyak sedih? Karena kesedihan itu penyebabnya adalah selalu fokus kepada apa yang kita inginkan, bukan apa yang sudah Allah berikan. Kalau ibu dan bapak fokus kepada apa yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, bahagia enggak? Bahagia. Kalau bapak ibu fokus dengan apa yang kita inginkan, kira-kira bahagia? Enggak. Iya. Pengen ini, aduh Ustaz Abi pengen begitu, aduh Ustaz Abi pengen iya, aduh Ustaz Abi hoyong iya, hoyong itu, banyak kehoyong Bapak Ibu. Kira-kira bahagia? Tidak. Tidak. Rudat Ibu dan Bapak yang Allah rahmati itu ya. Makanya bismillah ini cara Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan ketika kita banyak bersyukur, kita tidak akan banyak sedih dengan kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, ciri orang yang banyak sedih adalah orang yang tidak banyak syukur. Saya ulang ya, ciri orang yang banyak rudet adalah orang yang tidak banyak bersyukur. Bapak Ibu yang Allah rahmati. Nanti kita akan bahas kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalimat yang mengubah fokus dari apa yang kita inginkan kepada apa yang sudah Allah berikan. Kalau Ibu dan Bapak kalau Ibu dan Bapak membayangkan semua yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, Allah sudah kasih saya kesehatan, Allah sudah kasih saya hidayah, Allah sudah kasih saya rezeki, Allah sudah kasih saya pasangan yang baik, Allah sudah kasih saya anak-anak yang saleh. Bapak Ibu akan makin bahagia dengan hidup ini. Maka bahagia itu bukan dicari, tetapi dibangun dengan apa yang sudah kita miliki. Ya. Tetapi kalau Abi Ustadz hoyong Alphard, Ustadz Abi hoyong Pajero, Ustadz Abi hoyong noni, Bapak Ibu, ini kelihatan wajah-wajah penuh kahoyong. Maka selama itu kita sulit untuk bahagia. Aduh, Masya Allah, baik.
Mudah-mudahan kita senantiasa ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai aktivitas ini, makan ini, minum ini, semuanya karunia dari Allah. Makin menjadi orang-orang bersyukur, dan ketika kita makin indah dalam syukur kita, makin mudah dalam bahagia kita. Terakhir, Ustaz Muh, ini masih kata-kata basmalah ya. Ini baru bismillah sudah 45 menit ya, Ustaz. Aduh, Masya Allah, Ustaz. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, al-musahabah. Apa arti musahabah? Aku memulai aktivitas ini dibersamai oleh Allah. Aku memulai aktivitas ini musahabah, dibersamai oleh Allah. Kira-kira Ibu dan Bapak, kalau orang aktivitasnya dibersamai oleh Allah akan bagaimana? Sok, Bapak Ibu sekalian. Bahagia. Tenang Akan ya. ada dua Akan tenang. kebaikan, ada dua kebaikan yang akan kita dapatkan, Ustaz Mu, kalau aktivitas kita merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, cenderung aktivitas kita akan baik. Kenapa? Karena kita merasa aktivitas kita dibersamai oleh Allah. Tidak mungkin kita beraktivitas yang tidak baik, betul? Coba, Ibu dan Bapak melakukan aktivitas merasa dibersamai oleh Allah, kira-kira mau nggak berbuat tidak baik? Tidak. Tidak mau, Pak. Dijaga. Kenapa? Ini ada Allah loh bersama saya. Masa saya itu berbuat aktivitas? Makanya kata Ustadz Wijayanto, Bapak Ibu, tidak ada orang yang berbuat buruk mengawali dengan kalimat Bismillah. Itu jarang. Misalnya mau nyopet, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada. Kenapa? Ngawaitu nyopetun. Itu semua ya. Nggak ada, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bismillah itu cara Rasulullah, Bu, menghadirkan perasaan bahwa aktivitas kita dibersamai, disertai oleh Allah. Kalau orang merasa aktivitasnya dibersamai oleh Allah, cenderung aktivitasnya akan mengarah kepada kebaikan. Karena nggak mungkin sebuah aktivitas keburukan itu mengatakan Bismillah. Saya mau nyopet, ya Allah, mudah-mudahan kau mudahkan, ya Allah. Ada nggak, Pak Ibu? Ya Allah, ya Ustaz ya. Nah begitu. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa kalau aktivitas kita dibersamai oleh Allah itu, kebaikan yang kedua adalah Bapak Ibu, kita akan ringan, Bu, dengan apapun. Kenapa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Ibu Bapak punya satu pekerjaan, banyak yang bantu, kira-kira akan ringan nggak? Ringan. Akan ringan. Dibantu oleh manusia saja kita ringan. Apa rasanya kalau kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh, saya ngasih contoh begini. Ibu dan Bapak pagi hari ini ngaji bersama saya lewat Zoom, kemudian bersandar, Bu, di sofa. Kira-kira tenang nggak? Lagi ngaji, Ustaz, terus bersandar begini, Ustaz. Ibu tenang nggak, Bapak Ibu? Tenang. Saking tenangnya itu Bismika Allahumma ahya. Tidur, Ustaz. Itu nunutan. Karena menemukan ketenangan begitu ya. Masya Allah. Makanya tidak ada kajian yang tenang itu kecuali ketika ngaji bersandar di mana, Bapak Ibu? Di sofa. Sofa tidak memberikan apa-apa dalam hidup kita. Tapi kalau kita sandari, memberikan efek tenang. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa rasanya kalau kita bersandar kepada Allah, Bu, yang maha kuasa, yang tidak terbatas kekuasaannya? Tenang nggak hidup kita? Tenang. Ke sofa saja itu memberikan ketenangan. Padahal sofa tidak memberikan apa-apa. Apa rasanya kalau hidup Bapak Ibu disandarkan kepada Allah? Tenang itu. Yang bikin Tenang. kita ini sering rudet gara-gara Bapak Ibu jarang bersandar sama Allah. Itu. Betul, Bu Hajah Syarifah, Bu Dokter Syarifah. Gara-gara kita jarang bersandar sama Allah. Tidak mungkin Kayak- jadi Kayak begini Ibu dan Bapak sekalian. Ibu punya keuangan, pemasukan dari suami itu sangat terbatas. Tetapi pengeluarannya banyak. Untuk yang kuliah sekian, untuk yang SMA sekian, untuk yang SMP sekian. Padahal pemasukan terbatas, rudet nggak? Rudet, Bapak Ibu sekalian. Saya punya teori, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tidak rudet. Ini teorinya, Ustaz Mu. Jangan selalu melihat apa yang kita miliki, tetapi belajarlah untuk selalu melihat apa yang Allah miliki. Salam, Bapak Ibu ya. Pemasukan per bulan dari suami sedikit, pengeluaran kita banyak, Ibu akan rudet. Karena rudet dan tidaknya Ibu ketika baca buku tabungan, ya.
Ya. Ustadz, bagaimana supaya tidak rudet? Satu, jangan selalu melihat apa yang kita miliki. Dan kita mah doib atau. Tapi lihatlah apa yang Allah miliki yang saat ini bersama kita. Itu prinsip saya, Bapak Ibu sekalian. Saya belajar ini. Saya tidak melihat apa yang saya miliki, belajar. Tetapi saya selalu melihat apa yang Allah miliki itu. Baik ya. Baik. Saya mute dulu ya, karena banyak suara. Baik. Ustadz ya, bisa di-off semua mikrofonnya? Baik. Ini Ibu dan Bapak al-musahabah. Jadi, baik. Jadi Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kenapa Rasul mengatakan di setiap aktivitas kita yang tidak dimulai dengan basmalah, itu akan abtar, terputus dari keberkahan, terputus dari rahmat, terputus dari amal saleh. Karena makna di kalimat bismillah itu mengandung 4. Yang pertama al-bidayah, untuk menjaga niat kita ya ketika beraktivitas hanya menaut kepada Allah. Yang kedua as-sultah, untuk menjaga kita terhindar dari kesombongan. Ya, kenapa? Karena kita makin merasa tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga an-ni'mah, untuk membuat kita makin bersyukur kepada Allah sehingga kita makin tenang dan makin bahagia di kehidupan ini. Dan yang keempat, Bapak Ibu, untuk merasa aktivitas kita dijaga, dibersamai, disertai, ditemani oleh Allah yang membuat kita, Ibu dan Bapak, selalu ada dalam kebaikan ketika beraktivitas. Ini Ustadz Mu yang disebut dengan berkah itu di dalam aktivitas kita ketika memulai dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke makna Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ke makna Allah. Saya masih ada waktu, Ustadz Mo? Tinggal 3 menit boleh ya? Alhamdulillah. Atau mau Ini kapan diperpanjang, mau boleh? makan? Saya, Bu, belum bahas Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa ya, tapi nanti satu-satu dulu. Sekarang kita bahas Allah. Allah itu disebut dengan Labdul Jalalah ya. Nama yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nama Allah ini yaitu Allah, itu para ulama membagi 2. Ustadz, suaranya ke mute Ustadz. Baik. Bapak Ibu, ulama mengatakan nama Allah ini ada yang menyebut Jamid, ada yang menyebut Mushtaq. Apa yang disebut dengan Jamid? Jamid ini adalah nama dalam bahasa Arab yang tidak ada kata dasarnya. Ya. Tidak ada kata dasar. Sementara Mushtaq adalah satu kalimat yang ada dasarnya. Contoh, masjid itu kata dasarnya sajadah, ya Ustadz Dea. Misalnya orang-orang yang soleh, solih, kata dasarnya apa Ustadzmu? Solaha, ya kan? Kemudian misalnya rumah, Bu, itu kan artinya baitun, kata dasarnya bata, itu namanya mushtaq. Jadi kalimat atau kata yang ada kata dasarnya. Nah Allah ini Bapak Ibu, menurut sebagian pendapat ulama, diambil dari 3 kata dasar. Yang pertama ilaha, yang kedua alaha, yang ketiga aliha. Bapak Ibu ya, nama Allah ini sebagian ulama mengatakan diambil dari 3 kata dasar. Pertama ilaha, yang kedua apa Bu? Alaha, yang ketiga aliha. Baik. Yang pertama apa Bapak Ibu? Saya ngetes lagi. Ilaha. Ilaha, yang kedua, Alaha. yang ketiga, Aliha. ilaha, alaha, aliha. Aliha. Oke ya. Ini sebagian pendapat Bapak Ibu ya. Saya meyakini Allah ini nama jamid yang tidak ada kata dasarnya. Tetapi saya nggak apa-apa untuk mengurai sebagian pendapat ulama bahwa nama Allah ini adalah ada kata dasarnya. Yang pertama apa? Al-ilaha, yang artinya al-malja, tempat meminta perlindungan. Malja itu kan tempat kita bergantung. Maka Bapak Ibu, ilaha itu kan artinya al-malja, tempat kita bergantung, tempat kita bersandar, tempat kita berharap.
Maka ibu dan bapak jangan banyak berharap, jangan banyak bergantung, dan jangan banyak bersandar kecuali kepada Allah. Yang pertama, sebaik-baik tempat sandaran, sebaik-baik tempat untuk bergantung dan berharap siapa Bapak Ibu? Hanya Yaitu Allah, ilaha. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang berharap kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan dan disia-siakan. Kalau Bapak Ibu saat ini banyak kecewa, berarti memang kita salah banyak berharap. Jangan banyak berharap kepada yang akan mengecewakan. Siapa yang akan mengecewakan selain Allah? Tetapi siapapun yang berharap kepada Allah tidak akan pernah banyak dikecewakan. Pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, saat ini kita banyak kecewa? Nggak usah dijawab, kelihatan wajah-wajahnya ya. Berarti salah satu penyakitnya adalah kita terlalu banyak berharap ke selain Allah, Pak. Allah. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama ya. Maka tidak ada tempat terbaik untuk berharap, tidak ada tempat terindah untuk bergantung, tidak ada tempat tersempurna untuk bersandar kecuali ilaha Allah. Ini yang pertama. Kenapa? Siapapun yang bergantung, berharap, dan bersandar kepadanya tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah disia-siakan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, tolong nulis di mes. Ada nggak yang saat ini pernah kecewa oleh Allah? Coba. Tidak ada. Tidak ada. Ada yang pernah kecewa oleh suami? Ada. Ada ya, Sadia. Suami saja Bu bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak akan pernah membuat orang kita kecewa. Itu hebatnya Ustadz ilaha itu. Ya. Baik, karena waktu Bapak Ibu. Yang kedua adalah alaha, artinya adalah ta'azub atau alahun itu ta'azub. Artinya apa? Apapun yang Allah ciptakan Bapak Ibu, semuanya akan memberikan ketakjubkan di kehidupan kita. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sederhana, tidak ada ciptaan Allah itu yang biasa, semuanya itu amazing. Coba saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa salah satu bukti ciptaan Allah itu ta'azub? Semuanya luar biasa. Tidak bisa di copy paste. Itu rumusnya Ustadz Mu. Coba Bapak Ibu sekalian, apa ciptaan Allah yang paling sederhana? Contoh misalnya daun. Ada nggak orang yang bisa menciptakan daun, Ustadz Mu? Nggak ada, Bu. Sesederhana apapun ciptaan Allah nggak bisa kita duplikasi itu. Copy paste itu nggak pernah ada. Tetapi secanggih apapun ciptaan manusia itu bisa di copy paste. Ustadz Mu dulu pernah Ustadz ya ketika haji kan di Jeddah itu banyak iPhone harganya 100 real Ustadz ya. Iya kan? Percis kan Ustadz juga iPhone gitu ya. Tapi 100 real itu bohong, Bu. Itu sebetulnya palsunya, tapi percis. Kenapa? Ciptaan manusia mah bisa di copy paste, tetapi ciptaan Allah bisa nggak di copy paste? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Nggak ada yang bisa menciptakan apa yang Allah ciptakan. Itu makna takjub, Bapak Ibu. Ya. Apalagi untuk ciptaan yang rumit, yang sederhana saja, itu nggak bisa di-copy. Ciptakan daun, lalat coba, kan kecil tuh Ustadz Muh ya, lalat itu Bu. Ada yang bisa menciptakan lalat? Nggak bisa. Itu namanya ada Allah. Apapun yang Allah ciptakan, semuanya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh selainnya. Setuju ya? Baik, contoh sedikit, Punten, Bapak Ibu. Ketika kita ini diciptakan oleh Allah dalam kandungan ibu kita, bentuk rupa kita ini suka-suka orang tua kita, suka-suka kita, suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Bentuk rupa kita di rahim ibu kita ini suka-suka kita, suka-suka orang tua kita, suka-suka Allah, Bapak Ibu. Suka-suka Allah. Kalau suka-suka kita, kira-kira Bapak Ibu ada nggak minta edit ulang di sini? Nggak ada. Nggak bisa. Saya mau, Bu, saya mau lebih tinggi, saya mau lebih ganteng kayak Ustadz Mu, saya mau gitu, Bu. Saya lebih putih, saya mau, Bu. Kalau suka-suka saya, tetapi ternyata bentuk saya ini suka-suka siapa? Suka-suka Allah, bukan suka-suka kita. Tetapi Bapak Ibu, Allah ketika menciptakan kita bukan sekedar suka-suka, tetapi menciptakan dengan ciptaan terbaik dan tersempurna. Fi ahsani takwin. Tidak ada yang bisa melakukan apa yang Allah lakukan di tubuh kita ini. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Maka kita ini adalah makhluk terindah, laki-laki terganteng, perempuan tercantik.
Yang bikin ibu tidak merasa cantik bukan karena ciptaan Allah yang nggak bagus, ibunya salah ngarendeng, itu saja ya. Baik. Terakhir karena waktu. Iya, Ustaz. Yang terakhir Bu, alihah itu artinya itminan, ketenangan. Maka siapapun yang datang kepada Allah akan menemukan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada satu nama yang kalau kita sebut di lisan kita memberikan ketenangan di hati kita itu kecuali nama Allah. Saya ulang kembali Ustaz Mu. Tidak ada satu nama yang kita sebut di lisan kita memberikan ketenangan di hati kita kecuali satu nama, yaitu Allah. Silakan Bapak Ibu sebut nama ini, tenang ke hati itu. Bahkan ada orang Ustaz Mu yang menyebut nama pasangan suami. Ternyata tidak menenangkan hati itu. Ada enggak? Bahkan menyebut nama suami saja Bu belum pas nenangin hati. Bahkan ada yang ketika menyebut nama suaminya menghilangkan ketenangan di hati. Jadi ribet gitu ya. Maka satu Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah menyebut nama Allah di lisan kita untuk memberikan ketenangan di hati kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah alif al-itminan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Simpulkan, nama Allah itu memiliki 3. Satu, apapun yang Allah ciptakan di kehidupan kita, semuanya itu indah, amazing. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah itu tempat bersandar, tempat bergantung, dan tempat berharap. Maka jangan pernah jauh-jauh dari Allah, siapapun yang saat ini butuh sandaran. Dan yang terakhir, siapapun yang saat ini butuh ketenangan, maka jangan jauh dari Allah. Karena satu-satunya tempat untuk mendapatkan semua muara ketenangan itu cuma Allah. Ala bidzikriyah tatmainnul qulub. Ini Bapak Ibu saya sampaikan baru bismillah. Belum kita bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita bahas di lain kesempatan. Karena waktu kita sudah habis. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Bibi. Jazakallah khairan katsir atas ilmunya. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah dari Pak Ahmad Jailani nih Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya. Kalau orang menanyakan kepada kita tentang apakah tips sukses, apa yang harus kita jawab? Karena kalau hanya kita jawab dengan alhamdulillah, sepertinya belum menjawab pertanyaannya. Jazakallah khairan katsir. Mana Ustaz? Bapak Ibu sekalian, dalam prinsip tawakal nanti ada kalimat al-akhdhu bil asbab. Tidak penuh. Ya, saya ulang ya. Dalam prinsip tawakal nanti ada satu poin bernama al-akhdhu bil asbab. Apa itu al-akhdhu bil asbab? Kita harus belajar dari orang yang sukses di bidang itu agar kita pun mendapatkan kesuksesan yang sama. Contoh Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang berbisnis kemudian sukses, maka Bapak Ibu harus al-akhdhu bil asbab, pelajari orang ini tentang bagaimana cara dia menuju kesuksesan. Karena jalan yang sama kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang sama. Itu namanya, dan ini adalah bagian dari ketawakalan Ustaz. Jadi tidak bisa gini, Ustaz, saya mah ingin berhasil, bergantung kepada Allah saja. Boleh nggak Bapak Ibu begitu? Tidak, karena tawakal kita kurang maksimal. Sempurnakan dengan al-akhdhu bil asbab. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, belajarlah kepada orang-orang yang sukses di jalan itu. Kalau kita Bapak Ibu ingin menjadi orang yang soleh, belajarlah di banyak orang yang soleh, yang sudah istiqomah dalam kesolehan. Itu namanya al-akhdhu bil asbab, bagian dari ketawakalan. Ya Ustaz ya? Ustaz Muh misalnya. Kan Ustaz Muh itu kalau tidak salah pengen menjadi menteri ya Ustaz ya? Oh ya Bu, ingin menjadi menteri agama ya Ustaz Muh itu Bapak Ibu. Maka harus banyak belajar Ustaz ya. Amin. Bagaimana caranya saya itu bisa menjadi menteri Bapak Ibu ya? Sekolahnya harus bagaimana? Nanti kan politiknya harus bagaimana dan sebagainya. Itu namanya al-akhdhu bil asbab. Kenapa? Karena ketawakalan pun tidak dilepaskan dari sunatul kaun. Bagaimana cara kita berikhtiar maksimal untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan? Belajarlah kepada orang-orang yang sudah mendapatkan hasil tersebut. Ya. Nah ini makanya ketika ada yang bertanya, Ustadznya misalnya Ustadz Muh sudah sukses ya, alhamdulillah. Segitu. Tetapi Ustaz punya tips nggak? Ustaz Muh harus berikan ketawakalan itu. Saya begini ya. Cara yang saya tempuh begini, begitu.
ingat bahwa yang memberikan kesuksesan itu siapa? Itu namanya adalah al-jawarih maaf Bapak Ibu, al-amal yata'allaqu bil jawarih, al-qalb yata'allaqu billah. Hati kita bergantungnya hanya kepada Allah, tetapi Bapak Ibu sekalian, amal kita bergantung kepada kemaksimalan seluruh potensi yang kita miliki. Itulah yang disebut dengan tawakal yang benar. Hati kita 100% mengaut kepada Allah, tetapi perbuatan kita betul-betul memfokuskan ke seluruh potensi yang kita miliki. Makanya apa kata para sahabat? Kalau Rasul sedang bekerja, Rasul sedang beraktivitas, seakan-akan kalau bahasa kita ya, seakan-akan tidak percaya ada kekuatan doa. Tetapi ketika berdoa, seakan-akan tidak percaya ada kekuatan fisik begitu ya, Ustaz ya. Saya lupa lagi bahasa, tapi begitulah. Jadi bergantung kepada Allah 100%, kemudian bergantung kepada potensi yang kita miliki pun 100%. Inilah yang disebut dengan ahal bil asbab. Makanya Pak, ketika ada orang yang bertanya tentang kesuksesan kita, maka prinsip kita adalah sampaikan poin-poinnya. Tetapi ketika dia memuji kita, kembalikan kepada Allah. Itu konsep yang benar soal tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, ini pertanyaan kedua dari Bu Hajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, setelah kita memulai sesuatu dengan bismillah, tiba-tiba tersirat hal-hal yang merusak hati. Bagaimana cara menjaganya, Ustaz? Baik, Ibu dan Bapak, kata Sofyan Ats-Tsauri, tidak ada yang paling harus kita rawat setiap hari, ya, kecuali bagaimana cara kita merawat hati. Karena perawatan fisik, Bapak Ibu, belum tentu memastikan kita bisa bahagia sampai ke akhirat. Tetapi kalau merawat hati, sudah dipastikan kita akan bahagia sampai nanti ke akhirat. Saya ulang Bapak Ibu. Merawat fisik belum tentu menjamin kebahagiaan akhirat kita. Tetapi merawat hati bagian terpenting untuk menata masa depan akhirat kita yang lebih indah. Kenapa? Karena ulama mengatakan an-najah fil akhirah bisababi takun al-ikhlas fil amal. Masa depan kebahagiaan akhirat kita sangat bergantung kepada bagaimana cara kita meluruskan hati kita untuk Allah dalam setiap amal. Ketika kita beraktivitas dan niat kita bukan karena Allah, bagaimana masa depan akhirat kita? Kata Rasulullah, la sya'allahu, tidak akan dapat apa-apa nanti di akhirat. Kata Al-Quran, Bapak Ibu, itu seperti tanah di batu licin, kemudian tanah itu disiram oleh air. Kira-kira tersisa nggak tanah itu di batu licin itu? Tidak. Seakan-akan Allah mengatakan dalam Al-Quran, lelah-lelah kita dalam beramal di dunia, namun ketika hati kita bukan untuk Allah, Anda sedang tidak akan mendapatkan apapun nanti di akhirat. Maka, Bapak Ibu, tidak ada yang paling penting untuk menentukan masa depan kebahagiaan akhirat kita, kecuali cara indah kita merawat hati kita dalam beramal. Kan begitu, Ustaz Muh ya? Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak, maka satu, fokuskan untuk bagaimana cara kita menjaga niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati ini bagian terlemah Bapak Ibu di tubuh kita. Yang setan mudah sekali untuk menggelincirkan dan melesetkan hati kita, ya. Maka hati-hati. Bagaimana caranya Ustadz untuk menjaga ini? Ya salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan, maknai Bapak Ibu. Tidak sekedar mengatakan bismillah, tetapi di B ini ada musahabah. Di kalimat B ini ada as-sultah. Di kalimat B ini ada an-ni'mah dan ada al-bidayah. Itu akan menguatkan Ibu dan Bapak sekalian ya. Namun ketika Ibu dan Bapak bertanya secara umum, bagaimana cara kita menjaga keikhlasan? Kan begitu ya. Satu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus tahu bahwa tidak ada yang menciptakan kita, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menolong, menjaga kita di siang dan malam, tidak ada yang mengabulkan doa, tidak ada yang memberi semua pinta kita kecuali siapa? Allah. Maka Bapak Ibu, cara menjaga niat itu Bapak Ibu harus kuat ma'rifatullah, harus kenal betul Allah itu siapa. Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rezeki kepada saya, Allah yang memaafkan dosa-dosa saya, Allah yang menjaga saya di siang dan malam, Allah yang memberi semua yang kita. Lalu kenapa saya ketika beramal harus ingin dipuji oleh selain Allah?
Maka orang yang nggak benar ma'rifatullahnya Bu, susah untuk menjaga keikhlasan dalam beramal. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bagaimana cara menjaga keikhlasan di dalam beramal? Bapak Ibu sekalian, manusia itu tidak memberi kita surga. Iya kan? Jadi buat apa kita ini ingin dipuji oleh makhluk padahal dia itu tidak memberi apa-apa dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Dia tidak memberikan apa-apa dalam hidup kita, bahkan tidak menjamin surga kita. Lalu kenapa ketika kita beramal ingin dipuji oleh yang tidak bisa memberikan apa-apa dalam hidup kita? Itu kalimat para ulama ya terkait dengan bab ini. Maka dua hal ini dikuatkan, Ustadzmu, maka kita akan semakin bisa menjaga keikhlasan. Perkuat makna bismillahnya, yang kedua perkuat ma'rifatullahnya, dan yang ketiga Bapak Ibu harus tahu siapa manusia yang selalu kita ingin mendapatkan pujian dari mereka. Mereka adalah orang yang tidak memberikan apa-apa di kehidupan kita, bahkan tidak bisa menentukan dan menjamin masa depan surga kita. Itu Ustadzmu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu saya cepat. Baik. Ya, ini satu pertanyaan terakhir. Oh, masih ada, masih. Dari, Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, seringkali kalau punya masalah, suka nyelekit di hati. Dan ini mempengaruhi keibadah. Ya. Gimana cara menghilangkan rasa nyelekit itu? Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ada 5 cara ya, bagaimana cara kita menjaga hati agar tidak mudah tersakiti. Bagaimana cara kita merawat hati agar tidak mudah terlukai. Ya. Ini kelihatan kan wajah-wajah penuh dengan Tersakiti. enggak keimanan, Bu. Saya tidak suudzon ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, orang Bu ketika ngomong apa, ketika berbuat apa, bukan kekuasaan kita. Kita nggak bisa mengendalikan mereka. Betul, Ustadzmu? Apakah kita bisa mengendalikan omongan orang? Enggak. Apakah kita bisa mengendalikan perbuatan orang? Tidak. Yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah mengendalikan dan merawat hati kita agar tidak mudah terluka oleh kata-kata orang lain kepada kita. Agar tidak mudah tersakiti oleh sikap orang lain kepada kita. Mereka ngomong, mereka berbuat bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah bagaimana cara menjaga hati kita agar tidak mudah terluka dan tersakiti. Itu kewajiban kita. Bagaimana caranya? Ini ada rahasianya. Saya khawatir kalau disampaikan sekarang takutnya takutnya waktunya tidak cukup. Tetapi nanti saya akan sampaikan selingan di kajian-kajian saya berikutnya, Ustadzmu ya. Baik, Ustaz. Ini strategi marketing agar Bapak Ibu bisa ngaji kembali. Tapi satu saja sekalian ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kalimat dari Ibnu Umar. Alaikum bidzikrillah fa innallahu syifa wa iyyakum bidzikrin nas fa innallahu da. Hendaklah menyibukkan lisan kita, hati kita dengan satu nama yaitu Allah karena Dia adalah penyembuh luka. Dan jangan sering menyibukkan lisan kita, hati kita untuk menyebut nama orang karena itu penyebab luka. Tolong Bapak Ibu, seringlah menyebut nama Allah karena itu penyembuh luka. Dan jangan sering menyebut nama orang, karena itu penyebab luka. Semakin banyak lisan kita menyebut nama orang lain, semakin banyak luka di hati kita, Bapak Ibu. Ustadz, bagaimana cara menyembuhkannya? Cukup sibukkan lisan kita dengan satu nama. Siapa Bapak Ibu? Allah. Allah. Silakan, pelan-pelan luka-luka di hati kita akan mulai menyembuh. Ya. Maka selama hati kita, pikiran kita terus ke orang, semakin banyak luka di hati kita. Namun semakin belajar untuk terus menyibukkan lisan kita dan memenuhkan semua ruang hati kita dengan satu nama yaitu Allah, maka kita akan semakin sembuh dari luka-luka yang ada. Itu dulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang ketiga, karena khawatir memang tipsnya itu terlalu banyak memakan waktu, kita lain waktu disampaikan di kajian berikut. Itu Ustadzmu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Didi atas ilmu yang disampaikan. Bapak Ibu mohon maaf kalau kajiannya melebihi waktu yang sudah ditentukan ya. Terakhir sebelum kami tutup, ada program dari Khalifah tentang pendaftaran haji. Bagi ibu bapak yang akan mendaftar haji di usia 12 tahun, sudah bisa mendaftar. Dan para petugas siap menerima pendaftaran. Nomor-nomor petugas sudah ada di kolom chat. Bagi ibu bapak yang mendaftar. Izin live. Ustaz Dedi hatur nuhun. Sehani, sehat terus Sehani. Amin. Sehat ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi bagi ibu yang wabarakatuh. mendaftar haji, insya Allah akan mendapatkan logam mulia dari Danjam. Kang Dea ada lagi? Oh iya, Bapak Ibu mohon maaf sedikit saja kami laporkan ke infak sedekah kajian subuh itu terkumpul setelah direkapitulasi kurang lebih 2.600.000. Jazakallah khairan atas donasi dan infak sedekah di kajian subuh. Alhamdulillah nuhun Kak Dedi. Baik. Sami-sami Bunda, Kita sehat akan selalu ya. tutup dulu kajian pagi ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.